Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sausa Naila Salsabila dengan NIM 21313106, kemudian Ulfidatul Aulia dengan NIM 2131312020, kemudian Latifah Fatin Nisa dengan NIM 2131311027, kemudian Atiyah Fahma Zaidah dengan NIM 2131311033. Apa sih Amsal itu? Nah, Amsal adalah bentuk jamak dari Matsal. Kalau dalam Al-Quran, Amsal itu merupakan penyerupaan suatu keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu pengisah menyerupakan sesuatu dengan aslinya. Amsal juga digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang menakjubkan. Dengan makna inilah lafaz Amsal ditafsirkan dalam banyak ayat. Nah, salah satu contoh Amsal terdapat dalam ayat Al-Quran itu terdapat di Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 15, yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di buah yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Nah, dalam Al-Quran dalam ayat ini di awal ayat ada kalimat yaitu perumpamaan taman surga, masalul jannati, perumpamaan masalul. Nah, itu salah satu contoh Amsal terdapat di Al-Quran. Nah, dari ayat tersebut kita tuh jadi tahu bahwa surga tuh bagus banget gitu, menakjubkan, sangat-sangatlah menakjubkan. Nah, itu contohnya dari Amsalul Quran di salah satu ayat. Ada yang berpendapat bahwa Amsal adalah makna yang paling jelas dalam menggambarkan suatu realita yang dihasilkan oleh adanya daya tarik dan keindahan. Amsal seperti ini tidak disyaratkan harus adanya sumber atau metafor. Ibnu Qayyim dalam masalah Amsal dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum, mendekatkan yang rasional kepada yang indrawi atau salah satu dari dua indera dengan yang lain karena adanya kemiripan. Ciri-ciri Amsalul Quran. 1. Amsal mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak sehingga menjadi jelas, konkret, dan berkesan. 2. Amsal memiliki kesejajaran antara situasi kondisi, perumpamaan yang dimaksud, dan padanannya. 3. Amsal memiliki keseimbangan atau tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Samih Atif Az-Zain mengemukakan bahwa Amsal Quran memiliki ciri-ciri spesifik yang menonjol, yaitu 1. Amsal Quran kadang-kadang bersifat hakiki atau menggambarkan fakta yang sebenarnya, dan kadang bersifat fardi atau ilustratif. 2. Di antara ciri-ciri spesifik Amsal Quran adalah qiyas tamsil. 3. Amsal Quran memiliki dua ciri atau aspek, yaitu yang tersurat dan yang tersirat. 4. Kehebatan Amsal Quran adalah bahwa sebagian ayatnya telah berlaku di masyarakat sebagai peribahasa yang telah dikenal. 5. Spesifikasi lainnya ialah Amsal Quran bersifat mutlaqqah dengan pengertian bersifat menyeluruh dan tidak hanya bersifat parsial atau sebagian. Selanjutnya, macam-macam Amsal Al-Quran. Terdapat 3 macam, yaitu pertama, Amsal Musyaharohah, yaitu sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz Amsal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan, seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 17-20. Di dalam ayat ini Allah membuat 2 perumpamaan atau mas'al.
bagi orang munafik, yaitu mas'al yang berkenaan dengan api atau nar dalam firman-Nya adalah seperti orang yang menyalakan api, karena di dalam api terdapat unsur cahaya. Mas'al yang lain adalah berkenaan dengan air atau ma'i, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, karena dalam air terdapat materi kehidupan. Yang kedua, amsal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam redaksinya singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Seperti di dalam surah An-Nisa ayat 123 yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Yang terakhir yaitu amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Tetapi kalimat-kalimat itu berlaku seperti mas'al, seperti yang A, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Dan yang B, tidak sama yang buruk dengan yang baik, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 100. Faedah amsal Al-Quran. Yang pertama, pengungkapan pengertian abstrak dengan bentuk konkret yang dapat ditangkap indera itu mendorong akal manusia dapat mengerti ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, masal Quran dapat mengungkapkan kenyataan dan bisa mengkonkretkan hal yang abstrak. Yang ketiga, masal Quran dapat mengumpulkan makna indah yang menarik dalam ungkapan yang singkat padat, seperti halnya dalam amsal kamimah, amsal mursalah, dan sebagainya. Yang keempat, mendorong orang giat beramal melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan yang menarik dalam Al-Quran, yang bisa mendorong orang giat bersedekah atau memberi nafkah. Yang kelima, menghindarkan orang dari perbuatan tercela yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut. Yang keenam, memuji orang yang diberi mathal, seperti firman Allah tentang pujian Allah yang diberikan kepada para sahabat sebagai terdapat dalam Quran surat Al-Fat ayat 29. Yang ketujuh, masal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Misalnya pada firman Allah Quran surat Al-Zumar ayat 27. Yang terakhir, dibuatnya masal dalam Al-Quran adalah agar manusia mau melakukan kajian terhadap kandungan Al-Quran, baik yang berkaitan dengan ekosistem, ekologi, astronomi, anatomi, teologi, biologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu lain, termasuk untuk mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh umat-umat yang lampau.